Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Carios. Kali ini kita masih berada di segmen cermis, cerita mistis. Nah, kali ini ceritanya masih dari diri saya sendiri bersama rekan-rekan saya. Nah, kita langsung saja. Jadi saat itu kita sedang melakukan perjalanan atau sedang konten di daerah Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul. Saat itu kita mengupas tentang legenda dari Tapak Kuda Sembrani yang punyanya Sultan Agung. Nah, setelah dari situ kita melanjutkan petualangan ke Gua Siluman. Di Gua Siluman kita mengalami beberapa kejadian. Salah satunya adalah ketika kita pertama kali datang ke situ, ke area Gua Siluman, kita langsung mendengar suara kresak. Seperti orang yang benar-benar yang sedang buru-buru di daerah di daerah semak-semak gitu kan. Kita benar-benar langsung kaget, kita cari tapi ternyata tidak ada apa-apa. Dan di situ saya sangat merinding sekali. Ini baru pertama kalinya ketika saya melakukan penelusuran ada rasa takut. Biasanya nih kalau saya ketika bertiga itu atau berdua itu nggak pernah takut sama sekali. Tapi ini saya merasakan ada rasa takut gitu. Nah, setelah dari situ kebetulan teman saya Kang Febri dari Yogyakarta juga agak sedikit merasakan beda gitu kan. Jadi letih, terus pokoknya ada something wrong dan itu harus dibersihkan. Nah, pulang dari situ saya dengan Mas Febri itu langsung menuju ke Kota Gede. Nah, di daerah Kota Gede itu, di area Kota Gede nih, di masjidnya, kemudian di belakang masjid itu ada sendang namanya Sendang Kemuning. Nah, rencananya Mas Febri mau membersihkan diri di situ sekaligus mengusir sesuatu yang nempel. Padahal itu sudah tengah malam loh, hampir jam 12 malam. Ternyata di Sendang Kemuning itu sudah ada orang yang sedang mandi. Jadi otomatis kita nunggu dulu nih. Dan ternyata nunggunya lama banget nih, belum kelar-kelar tuh orangnya, malah ngobrol. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah, nggak usah mandi di situ gitu kan. Kemudian kita mandi di masjid. Jadi gantianlah kita mandi di masjid, kemudian sholat malam, agak rebahan sebentar. Nah, jam setengah 12 malam, hampir jam 12 malam itu, kita memutuskan untuk pulang. Tapi, sebelum pulang, saya minta diantar dulu ke yang namanya Rumah Pocong Sumi. Di dekat situ, tidak jauh dari masjid. Nah, akhirnya diantarlah ke Rumah Pocong Sumi. Rumah itu sangat sepi, benar-benar sepi, karena kan itu hampir tengah malam ya, sekitar jam 23 lewat 50 menit lah. Saya di situ lumayan agak sedikit lama. Saya lihat, saya telusuri dari depan gerbang, kemudian ke area belakang. Karena kan gerbangnya dikunci, jadi dari pinggir jalan aja di depan saya lihat ke belakang. Nah, terus ketika di tengah-tengah saya lihat kok jendelanya ada yang kebuka gitu. Apa mungkin Pak juru kuncinya lupa untuk menutup? Tapi ya gelap sih. Oh ya udahlah gitu kan. Nah, tepat jam 12 akhirnya setelah saya puas lah ya di situ, akhirnya saya ajak Mas Febri untuk pulang. Tahu nggak apa? Tepat jam 12 malam, ketika kita mau pulang, naik motor nih, saya nengoklah ke jendela yang tadi terbuka itu. Tahu nggak? Saya jelas banget melihat penampakan di situ. Pocong. Tapi yang saya lihat pocongnya itu bersih, kain kafannya itu bersih. Itu saya langsung bener-bener merinding. Sampai sekarang pun jadi merinding jadinya. Nah, ternyata bukan cuma saya, Mas Febri juga melihat. Akhirnya kita langsung tancap gas pulang. Nah, saya diantarkanlah ke hotel. Setelah saya sampai hotel, Mas Febri pulang, saya merasa ada yang mengikuti gitu kan. Sampai saya mandi, ada yang ngikutin. Terus saya mau tidur juga merasa kok ada yang ngikutin. Sampai-sampai saya nggak berani matiin lampu. Ya udah, saya tidur dalam keadaan lampu nyala. Ketika tidur tahu nggak apa? Saya mimpi, tapi mimpinya itu kayak nyata banget. Tiba-tiba saya terbangun dan saya ada di dalam rumah pocong tersebut. Karena saya udah pernah berapa kali masuk ke rumah tersebut, jadi saya tahu situasi dan kondisi di dalam rumah tersebut, Tio. Nah, di mimpi itu saya terbangun, kemudian Mbak Sumi bilang gini, Mas, malam ini kamu nginep di sini aja ya, tidur di sini aja. Dan ini kamarnya khusus untuk Mas sudah disediakan.
Alamak, tahu nggak apa yang, aduh, pokoknya saya tadi udah ketakutan karena dinampakin sosok pocong. Pas nyampe hotel tidur pun ternyata saya dipindah ke sana. Apa nggak pusing? Saya bener-bener pas ketika bangun tuh kaget banget. Karena serasa nyata saya ada di dalam rumah pocong Sumi. Kemudian selain Mbak Sumi ada beberapa makhluk lain gitu. Dan mereka welcome, mereka baik. Seperti itu. Nah setelah itu saya ceritalah ke Mas Febri. Ya Mas Febri juga mungkin ada merasakan hal yang lain juga, atau ada kejadian apa sih, tidak cerita sih waktu itu. Cuma bener-bener nih, saya kemarin sampai ketakutan banget. Nah setelah itu saya pulanglah ke Jakarta. Dan tahu nggak, di Jakarta ketika saya tidur nih, kan pintu kamarnya ditutup, kok perasaan agak aneh gitu kan, ada wangi bunga, terus ada aneh, terus kan pintu itu biasanya kan nggak nyampe bawah kan, jadi ada sedikit celah gitu. Nah karena lampunya nyala, yang bagian tengah nyala nih, tengah rumah, kalau kamar mati. Saya lihat nih bawah pintu ada kain warna putih. Entahlah apakah itu sosok pocong yang nyusul ke sini atau gimana. Mudah-mudahan aja sehat-sehat, selamat pokoknya. Jangan sampai diganggu lagi. Oh iya, ngomong-ngomong tentang rumah pocong Sumi, saya punya kisah sendiri yang nanti juga akan saya ceritakan. Dari pertama kali saya datang ke rumah pocong Sumi sampai akhirnya setiap saya ke Jogja saya harus mampir ke situ, ada alasannya. Sampai akhirnya kemarin saya dinampakin sosok pocong tersebut. Nanti kita ceritakan ya. Oh iya, bagi teman-teman yang mau sharing cerita apa aja, boleh ya, kirimkan cerita Anda ke email yang ada di bawah ini, dcahya.didi@gmail.com. Mungkin sekian dulu cerita dari saya, lain kali kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jangan lupa like, share, subscribe, dan komennya juga ya. Hatur nuhun.